Pada sore hari ini saya akan menjelaskan berkaitan proposal tesis yang kami buat dalam rangka menyusun tugas akhir di Universitas Gadjah Mada dalam program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun anggaran 2022. Pada saat ini saya akan menjelaskan berkaitan proposal tesis yang berjudul Implementasi Program Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan bela negara siswa SMK di Kabupaten Malang. Kita lanjutkan. Di sini kami jelaskan mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup yang kami susun yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka dan landasan teori, yang ketiga metode penelitian. Mengapa kami mengambil judul berkaitan implementasi penanaman wawasan kebangsaan terhadap siswa SMK? Karena di sini memiliki latar belakang generasi muda yang menurun dalam kualitas pemikiran terhadap wawasan kebangsaan karena akan merapuhkan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, sikap nasionalisme generasi muda yang luntur akibat lebih condong bersikap meremehkan budaya dalam negeri dikarenakan tren budaya dari luar negeri. Contohnya seperti produk barang dan gaya hidup yang berpotensi menimbulkan degradasi kecintaan terhadap tanah airnya. Yang ketiga, krisis multidimensi yang melanda Indonesia perlu segera ditanggulangi, termasuk penanaman pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan penanaman sikap jiwa nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, pembinaan generasi muda merupakan bagian terpenting dari pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang akan menjadi kader penerus bangsa dan kader pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menjadi langkah untuk kita menyusun penelitian tentang implementasi program wawasan kebangsaan oleh kegiatan bela negara siswa SMK di Kabupaten Malang karena merupakan langkah awal dalam menyiapkan generasi yang memiliki jiwa nasionalisme dalam mengimplementasikan tindakan di era masa yang akan datang. Dasarnya yaitu dalam melakukan program ini kita ambil dari objek. Objeknya yaitu SMK binaan Satuan Yosipur 5 karena merupakan binaan dari satuan kami yang memiliki unsur program yang kita laksanakan setiap tahunnya. Dan SMK binaan ini lebih mudah kita doktrinisasi karena binaan dan merupakan adanya program-program untuk kita dapat meningkatkan kualitas pemahamannya, kualitas pemahaman wawasan kebangsaan terutama. Untuk subjeknya sendiri, kita yang melaksanakan pembinaan yaitu dari Yonsipur 5 sebagai unsur utama yang melaksanakan kegiatan pemberian doktrinisasi wawasan kebangsaan. Yosipur 5 merupakan satuan TNI AD yang memiliki fungsi dalam pembinaan teritorial, yang memiliki fungsi dalam meningkatkan kualitas kecerdaan tanah air Indonesia sehingga dapat mempersatukan kedaulatan negara dari langkah teritorial. Kita lanjutkan. Di sini kita ambil konteks tinjauan pustaka dan landasan teori yang saya ambil dari Biddle Thomas dan Sarwono yang memahami teori peran pada tahun 2005, yaitu mengenai golongan behavior that appear in social, maknanya yang diartikan sebagai perilaku muncul dengan hubungan interaksi sosial. Maksudnya peran di sini kita bisa mengambil unsur dari subjek. Subjeknya yaitu pembina. Pembina yang memberikan pengetahuan terkait progres yang akan diterima oleh objek. Kemudian kita dapat menjelaskan terkait unsur-unsur dan peranan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harapan. Harapan itu apa? Harapan adalah suatu yang dimaknai sebagai kepantasan perilaku yang diinginkan atau menjadi harapan orang lain, dan juga seseorang dalam kaitan peran tertentu yang dimiliki. Yang telah dijelaskan oleh Sarwono. Hal ini menjelaskan terkait beberapa konteks keinginan dari pembina
untuk menyampaikan sisi positif dari pembinaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, norma. Norma akan menjadi ukuran dan batasan bagi orang lain dalam mengukur terwujudnya harapan atas suatu perilaku seseorang yang memegang suatu peran tertentu yang diungkapkan oleh Second dan Beckham pada tahun 1968. Hal ini menjelaskan terkait tingkah laku dan sifat dari objek tersebut. Yang ketiga, wujud perilaku atau performance. Peran diwujudkan dalam bentuk perilaku yang secara nyata ditunjukkan oleh seseorang yang dimiliki peran tertentu yang diungkapkan Sarwono pada tahun 2005. Hal ini berkaitan tentang konsep tindakan yang dimiliki oleh objek tersebut dalam langkah-langkah penyusunan atau melakukan tindakan pembinaan. Yang keempat, penilaian, evaluasian, dan sanksi. Penilaian dan sanksi merupakan dasar atas harapan orang lain masyarakat tentang adanya norma terkait peran tertentu. Penilaian yang dilandasi norma akan mewujudkan nilai positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku seseorang. Jadi konsep ini menjelaskan tentang suatu hal yang nanti kita laksanakan program dan suatu kegiatan dan apabila memiliki sisi positif yang lebih besar akan memberikan suatu evaluasi yang baik, dan apabila terkait dengan sisi negatif yang lebih besar berarti perlu adanya sanksi dari tindakan tersebut. Kita lanjutkan. Adapun teori yang kedua yang dijelaskan yaitu teori kebersihan program yang dijelaskan oleh Korten pada tahun 1984 yang menggambarkan model beberapa elemen, yaitu 3 elemen. Yang pertama program, organisasi pelaksanaan program. Yang ketiga kelompok sasaran program. Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari 3 unsur keberhasilan. Yang pertama kesesuaian program dengan pemanfaat, yaitu program yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Yang kedua kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dengan tujuan kesesuaian tugas yang disarankan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. Yang ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Menentukan kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program yang telah dijelaskan oleh Akib dan Tarigan pada tahun 2000. Lanjutkan, konsep pelatihan ini terdiri dari beberapa konsep pokok, yaitu yang pertama pengenalan wawasan kebangsaan atau introductions yang kita jelaskan, yaitu paham kebangsaan bangsa Indonesia yang menjadi akar permasalahan untuk menyatukan suku bangsa, keturunan bangsa asing, wadah kesatuan negara untuk menjadi wadah kesatuan negara kesatuan Indonesia. Dalam konsep ini berarti tujuannya adalah formal, yaitu kesatuan. Dalam arti kesatuan, rakyat menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila, memiliki nilai-nilai Pancasila, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki jiwa satu nasionalisme Indonesia. Ini dijelaskan oleh Bakri pada tahun 2014. Kemudian konsep kedua yang kita tuliskan yaitu benefits atau manfaat. Bangsa Indonesia memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat apabila mereka perannya di dunia internasional. Ini merupakan langkah-langkah untuk menyukseskan Indonesia maju ke depannya yang telah diungkapkan oleh Siswani dan Adit pada tahun 2016. Selanjutnya program pendidikan bela negara yang dikatakan Subagio. Ini kita konsep yang ketiga untuk menentukan bagaimana keberhasilan program. Itu tentunya ada beberapa unsur terkait permasalahan di sini antara karakter siswa, pembina untuk menyukseskan beberapa konsep wawasan kebangsaan. Yang terakhir, evaluasi yang kita lakukan yaitu agar mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dengan upaya pendidikan karakter, yaitu karakter dengan melaksanakan kegiatan bela negara ya sesuai atau tertuang dengan aturan yang dituliskan pada Kepres nomor 28 tahun 2006 melalui bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang disesuaikan kecintaannya agar memiliki sikap yang tersusun dalam nilai-nilai Pancasila dan memiliki dasar pada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita lanjutkan. Sini ada tabel yang kita tuliskan juga. Yang pertama dari peneliti Korten David tahun 1988 memiliki tema penyusunan program pembangunan pedesaan berdimensi kerakyatan di daerah tertinggal dan menjelaskan tentang kualitas karakter sikap dalam pendapat ini dari Pancasila sebagai sasaran bela negara. Dengan menghasilkan hal tersebut bersamaan dengan program kita, pendekatan proses belajarnya, perbedaan belum membahas menyeluruh terkait konsep program yang diterapkan. Yang kedua, Subagio Agus pada tahun 2015 tentang bela negara, peluang dan
tantangan di era globalisasi, pembentukan karakter nasionalis dengan menerapkan konsep program, tahapan penerapan patriotis untuk menyadarkan semua elemen dengan konsep pendidikan bela negara dalam rangka pembinaan warga negara yang berjiwa kebangsaan. Itulah hasilnya. Selanjutnya persamaan dengan program kita, mengetahui tujuan dan sasaran dalam suatu kegiatan pelatihan. Perbedaannya program masih bersifat monoton, menerapkan teori lama terkait upaya doktrinisasi. Ini penelitian terdahulu yang kita teliti dalam tujuan pustaka. Selanjutnya, kita menjelaskan mengenai peneliti terdahulu. Ada suatu sistem yang tadi kita tuliskan dalam tabel, sekarang kita tuliskan dalam sistem dari peneliti Gordon David. Untuk ini, penyusunan program. Yang ketiga, persamaan atau pendekatan proses belajar. Hasilnya akan meningkatkan kualitas karakter dan sikap dalam pengendalian nilai Pancasila sebagai sasaran. Terus yang kedua, peneliti Subagio Agus, judulnya melakukan bela negara, peluang dan tantangan di era globalisasi. Persamaannya mengetahui tujuan dan sasaran suatu kegiatan pelatihan. Perbedaannya program masih bersifat monoton dan menerapkan teori lama terkait upaya doktrinisasi, dan kita tadi sudah menjelaskan tentang hasilnya akan membentukkan suatu karakter yang nasionalis dengan menerapkan konsep program tahapan penerapan patriotisme untuk menyadarkan semua elemen dengan konsep pendidikan bela negara dan merangka pembinaan warga negara yang berjiwa kebangsaan. Ini merupakan sistem dari landasan teori. Lanjut dari metode penelitian. Metode penelitian yang diungkapkan yaitu terkait jenis pendekatan. Jenis pendekatan yang kita lakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif atau deskriptif kualitatif. Selanjutnya subjek penelitiannya kita lakukan di Yonsipul 5 oleh pembinanya. Terus kedua, siswa SMK binaan kita di Kabupaten Malang. Yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang. Untuk pelaksanaan penelitiannya, SMK binaan Yonsipul 5 di Kabupaten Malang sebagai lokasi utama, dan tempat-tempatnya yaitu di SMK Negeri 1 Turen, SMK Negeri 1 Kepanjen, SMK Negeri 1 Singasari, terus lokasi di satuan kami sendiri Yonsipul 5, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ini kita lanjutkan lagi dari metode penelitian. Kita akan melanjutkan ke kerangka berpikir penelitian. Di sini topik utama kegiatan pendidikan bela negara dalam rangka mendoktrin siswa SMK dalam rangka mengimplementasikan teori wawasan kebangsaan. Ada beberapa unsur program. Ada 4 program. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, akhir, hingga menyusun progres kesimpulan. Progres perencanaannya susun dengan konsep tahap pelatihan, pembinaan disiplin, dan teori program. Untuk selanjutnya, program pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan proses interaksi personal, penguasaan materi. Program akhir pendidikan kita lakukan dengan hasilnya evaluasi pelaksanaan pendidikan. Kemudian penyusunan progres kesimpulan dilakukan dengan faktor pendukungnya, sumber referensi, teori, kualitas peran pembina, materi program. Faktor penghambatnya, perilaku, objek, konsep pengembang, doktrin. Konsep pendukung dan konsep utama merupakan peran pembantu dalam meningkatkan kebutuhan dari kegiatan pendidikan bela negara tersebut. Yang pertama, teori kebijakan dan evaluasi kebijakan sebagai konsep utama. Konsep pendukungnya yaitu adanya pelatihan, pembekalan, pembinaan untuk bertujuan dalam rangka menyiapkan atau kesiapan menghadapi era globalisasi ke depan dalam tantangannya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada kita tulis untuk metode penelitian, kita lakukan fokus penelitiannya. Adanya evaluasi kegiatan pelatihan pendidikan bela negara dalam rangka mendoktrin siswa SMK dalam rangka mengenal teori wawasan kebangsaan dengan indikator. Yang pertama, konsep program. 2, teknis pelaksanaan pendidikan. Ketiga, hasil pelaksanaan pendidikan. Keempat, evaluasi dan kesimpulan pendidikan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelatihan pendidikan. Yang pertama, faktor pendukung berupa sumber teori, peran pembina, dan mekanisme program. Faktor penghambat berupa dasar pemahaman objek terkait perilaku dan konsep pengembang doktrin. Teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kita lanjutkan lagi. Dan terakhir, analisis data. Kita gunakan fenomenologi Transcendental-Husserl. Fenomenologi Transcendental-Husserl menyatakan ada 3, yaitu intentional analysis yang merupakan analisis korelasi antara objek yang dipersepsikan atau nama dan pemahaman subjektif analisis. Yang kedua, hypothesis berkaitan dengan perilaku peneliti melakukan penggalian data lapangan. Disebut user sebagai berkaiting atau prosedur dan perilaku attitude. Eidetic reduction merupakan proses mengabstraksikan esensi dan kesadaran atau pengalaman dengan menggunakan intuisi dan refleksi. Tahapan ini digunakan untuk menjelaskan objek ke dalam susunan bahasa dan menyaring hal-hal yang sifat kurang penting dan yang bersifat kebetulan dalam sebuah fenomena atau objek. Untuk penjelasan kami selesai. Terima kasih. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan dari dosen pembimbing maupun tim penguji untuk memperbaiki konsep kami dalam proposal tesis yang kami buat. Terima kasih.